43. Pelukan si cantik. Heks, heks, heks. Si cantik duduk di bangku taman sambil nangis. Sepulang dari klinik tadi gue ajakin dia ke sini. Karena kasihan, dia lagi terguncang karena kehamilannya. Udah dong, cantik. Lo jangan nangis. Ucap gue. Pinginnya gue tepuk-tepuk punggungnya dia. Tapi takut antara gue dikira cowok kurang ajar. Kan? Pikir dia gue bukan siapa-siapanya dia. Habisnya aku sedih banget, Mas. Masak aku belum nikah udah hamil. Heks, heks, heks. Balasnya masih sambil terisak. Lagian aku juga lupa. Mas, kapan ngelakuinnya sama pacar aku? Padahal setauku aku nggak pernah berbuat kayak gitu sama dia. Paling kalau pengen, aku cuman mainan timun sama pare. Enggak lebih. Heks, heks, heks. Bisa aja, sih. Aku lupa karena kondisiku yang masih hilang ingatan sebagian. Tapi masa aku melanggar prinsipku sendiri buat nggak berhubungan sebelum menikah? Wah, tangisnya semakin kencang. Terus aku sekarang mesti gimana dong? Mas, cantik tampak kebingungan. Aku belum siap punya momongan. Karena aku kan belum nikah. Apa sebaiknya aku gugurin aja ya, Mas? Jangan, sahut gue. Lo nggak boleh ngegugurin kandungan lo. Lo nggak boleh ngebunuh calon bayi di dalam perut lo. Karena gue ingin melihat dia lahir. Itu yang gue nanti-nantikan selama ini. Gue ingin gendong dia. Gue ingin ngerawat dia sampai dewasa. Cantik tampak melongo mendengar ucapan gue. Lo kenapa? Tanya gue. Mas Atta kok malah jadi kayak bapaknya si jabang bayi? Klek. Gue tercekat. Barusan gue kelepasan. Anjay. Maksud gue nggak suka dengan tindakan yang kayak gitu. Lo sama aja telah menghilangkan nyawanya dia. Apa lo nggak berpikir? Dia darah daging lo. Dia juga ingin hidup kayak lo. Ingin melihat mamanya, papanya. Atau ingin melihat apapun di dunia ini. Terus apa lo tega menghancurkan keinginannya dia? Heks, heks, heks. Si cantik kembali menangis. Iya juga ya, Mas. Aku kok jahat banget ya jadi orang. Baiklah, Mas. Aku nggak akan gugurin dia. Aku akan tetap ngelahirin dia. Ucapnya. Betul. Janji ya. Apapun yang terjadi lo jangan nyakitin dia. Iya, Mas. Jawabnya sambil menganggukkan kepalanya. Tapi aku mesti gimana ya, Mas? Apa pertama-tama aku bilang dulu sama pacarku, kalau aku lagi hamil? Tapi aku juga nggak tahu nanti responnya dia kayak apa. Jangan-jangan dia nggak suka. Lagi-lagi cantik tampak kebingungan. Tapi misal suka, pasti dia akan ngajakin aku cepet-cepet nikah. Apa? Nikah? Gue terkejut. Itu bayi yang berada di dalam perutnya si cantik kan darah daging gue. Ngapain dia pakai nikah sama si Aldon? Sumpah, gue kesel banget. Iya, Mas. Nikah. Gak mungkin kan aku punya N4K tapi gak punya suami. Sial. Umpat gue. Kok? Mas Atta mengumpat. Hah? Gue gak mengumpat kok. Terus apaan yang barusan? Cuma sendawa. Bohong gue. Oh. Dia percaya gitu aja. Kruk. Tiba-tiba gue mendengar sesuatu. Suara apa? Tuh. Tanya gue. Kayaknya suara perut lapar deh. Mas. Jawab si cantik. Lo lapar? Enggak. Mas. Aku nggak lapar. Terus siapa dong yang lapar? Di sini. Kan? Hanya ada kita berdua. Perutku, Mas, yang lapar. Bukan aku. Hehehe. Sama aja. Dodol. Setit. Gue beranjak sambil meraih pergelangan tangan si cantik. Yuk. Ajak gue. Yuk kemana? Mas. Ke Duyu. Hah? Dia terkejut. Ya, makanlah. Katanya lo lapar. Oh, hehehe. Si cantik pun ikut berdiri, lalu segera mengikuti langkah gue. Lo pengen makan apa? Apapun akan gue beliin. Ucap gue ke dia. Makan Mas Atta aja kalau boleh. Hah? Gue terkejut. Hihi, bercanda kok, Mas. Dia terkekeh. Lo pengen makan pizza? Atau makanan mewah yang lain?
Tanya gue lagi. Gue ingin buat dia sehat. Enggak kekurangan makanan. Kan? Dia lagi hamil. Aku ingin makan itu aja. Mas. Dia menunjuk gerobak Kang Cilok. Masak orang hamil makan cilok. Habisnya aku pengen. Mas. Padahal aku juga belum pernah makan makanan itu. Tapi kayak aku lagi rindu banget sama rasanya. Lenyek si cantik. Ya udah, ayo beli cilok. Gue dan dia pun mendekat ke arah Kang Cilok berada. Ciloknya 10 ribuan satu. Mas. Ucap gue ke Kang Cilok. Enggak pakai saus. Kan? Biar murah. Tebak si Kang Cilok. Dia ternyata hafal sama gue. Gue yang saat kere beli cilok enggak pakai saus biar ciloknya ditambahin. Lo lagi menghina gue ya? Meng. Gue sekarang punya duit. Meng. Gue udah lumayan kaya. Gue terpaksa berbohong. Iya. Kah? Dia kayaknya nggak begitu percaya. Iya. Dong. Lo tau mall yang di sana itu? Mall yang besar dan menjulang tinggi itu. Gue menunjuk mall yang kelihatan dari sini. Oh itu. Kenapa? Itu mall. Punya kamu. Tanya Kang Cilok. Bukan. Terus punya siapa? Ya punyanya yang punyalah. Terus apa hubungannya sama kamu? Nggak ada hubungannya. Gue kan pengen lihatin aja ada mall semewah itu di dekat sini. Sinting. Kang Cilok mengumpat. Nih, cilok kamu. Dia ngasihin cilok ke gue. Thanks ya, Meng. Kembaliannya buat Mamang aja. Gue menyerahkan uang 10 ribuan ke dia. Uang kembalian matamu. Umpat dia. Sedang gue langsung terkekeh sambil melangkah pergi sama si cantik. Nih, dimakan dulu. Sambil gue anterin pulang ya. Ucap gue ke si cantik. Kita sama-sama berjalan menuju ke tempat si ayang gue parkirin. Pulang. Emang kita nggak kembali ke sekolah? Mas. Si cantik terheran. Enggak usah. Lo langsung pulang aja. Istirahat. Lo nggak boleh kecapekan. Lo kan lagi hamil. Terang gue. Tapi, Mas. Enggak ada tapi-tapian. Lo harus patuh sama gue. Gue harus paksa dia. Baiklah. Dia pun akhirnya setuju. Kita pun sampai di hadapan si ayang. Kita segera menaikinya. Melaju menuju ke arah kediaman si cantik. Tapi di sepanjang jalan gue melajukan si ayang dengan kecepatan di bawah rata-rata. Mirip jalannya siput yang lagi ambien. Kok naik motornya pelan-pelan? Mas. Tanya si cantik. Biar nggak ada guncangan. Maksudnya? Dia kebingungan. Lo kan lagi hamil. Takutnya kalau kena guncangan, lo antara bisa keguguran. Gue nggak mau kalau lo sampai ngalamin hal kayak gitu. Gue lihat dari spion si cantik tampak mengulum senyum mendengar ucapan gue. Makasih ya, Mas. Lirihnya. Maksi buat apa? Mas Atta udah perhatian banget sama aku. Mas Atta Jeti berasa kayak suami aku. Hehehe. Gue tertegun sambil membatin. Gue emang suami Elo. Cantik. Malam harinya. POV Author. Kata mama kamu lagi nggak enak badan ya? Tanya Aldon yang kini duduk di samping Nadine. Duduk di taman sambil menikmati udara malam. Iya. Aku lagi nggak enak badan. Balas Nadine. Kamu sakit. Nadine terdiam. Dia tak menjawab pertanyaan Aldon. Anu, Don. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ucapnya kemudian. Ngomong tentang apaan? Kok, kayaknya serius banget. Anu. Aku. Dia. Handphonenya bergetar. Yang langsung menghentikan ucapannya. Handphone yang berada di sebelah handphone milik Aldon. Sama-sama bertengger di atas permukaan kursi. Bertengger berada di antara posisi duduk mereka berdua. Nadine hampir meraihnya. Tetapi kemudian ada kejadian yang sedikit membuat Nadine tertegun. Aldon refleks menggeser handphone miliknya. Seolah ia takut Nadine mengambilnya. Padahal Nadine hanya mengambil handphone miliknya sendiri. Seketika Nadine begitu curiga. Ia berpikir, pasti ada sesuatu di dalam handphone tersebut. Tetapi ia pura-pura bersikap biasa saja. Meski hatinya sebetulnya sangat bergemuruh. Nadine membuka pesan di handphonenya. Rupanya hanya pesan dari operator nggak jelas. Aldon. Sebuah panggilan terdengar.
Tampak Baskoro sedang berdiri di ambang pintu rumah bagian tengah. Ya, Pak. Balas lantang Aldon. Kamu bisa ke ruang kerjaku sebentar. Aku ingin memperlihatkan ke kamu dokumen yang kemarin aku bicarakan. Titah Baskoro. Baik, Pak. Aldon beranjak. Ia segera berjalan menuju ke dalam rumah. Beruntung, ia lupa membawa handphonenya. Nadine pun jadi memiliki kesempatan untuk menyelidiki handphone tersebut. Sambil melihat keadaan di sekitar, Nadine segera meraihnya. Ia bermaksud ingin membuka handphone milik Aldon. Ia segera mengklik password layar kuncinya. Password yang dulu menggunakan tanggal jadian mereka. Kok? Enggak bisa. Nadine tertegun. Apa jangan-jangan dia udah mengganti passwordnya? Ah, sial. Rutuk Nadine. Dia. Tiba-tiba handphone Aldon bergetar. Hampir-hampir ia melemparkannya begitu saja karena saking terkejutnya dia. Klek. Nadine tercekat. Tampak ada pesan masuk dari Mora. Ia merasa aneh dan janggal. Kenapa malam-malam seperti ini Mora berusaha menghubungi Aldon? Jika mereka ingin membicarakan masalah pekerjaan, mereka kan bisa melakukannya besok di kantor. Aldon, aku sekarang lagi di... Sayang pesannya tak bisa terlihat sepenuhnya. Dan Nadine tentu tak bisa membukanya. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki. Nadine refleks menengok ke arah suara tersebut. Rupanya sosok Aldon sudah kembali ke hadapannya. Nadine pun cepat-cepat meletakkan kembali handphone milik Aldon. Ia tak mau jika Aldon tahu bahwa baru saja ia telah berusaha mengecek benda pipi tersebut. Maaf ya, barusan aku malah dipanggil papa. Ucap Aldon sambil kembali duduk di samping Nadine. Ya, enggak papa. Balas Nadine. Oh ya, katanya tadi kamu mau ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa? Nadine sejenak terdiam. Lalu, enggak Ceti. Lain kali aja. Ucapnya. Entah mengapa karena kejadian yang baru saja, moodnya Jetty begitu tak mengenakan. Ia pun Jetty malas untuk memberitahukan tentang kehamilannya kepada Aldon. Kamu buruan pulang. Gih, aku mau istirahat. Tiba-tiba Nadine mengusir keberadaan Aldon. Kok, kamu nyuruh aku pergi? Kamu kan tahu aku lagi gak enak badan. Oh iya, benar juga. Ya sudah, aku pulang sekarang ya. Kamu buruan istirahat. Biar lekas sehat kembali. Aldon dan Nadine beranjak berdiri. Mereka sama-sama meninggalkan taman. Tetapi Nadine menuju ke dalam rumah, sedang Aldon menuju ke halaman depan untuk menghampiri mobilnya. Nadine langsung pergi ke kamarnya. Ia memang berniat ingin segera istirahat. Setelah sampai di kamar, ia langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Berbaring terlentang melihat langit-langit kamarnya. Pikirnya kembali pada apa yang terjadi tadi. Mora yang entah dengan tujuan apa berusaha menghubungi Aldon. Kini Nadine benar-benar kepikiran hal tersebut. Dia, handphonenya bergetar. Membuyarkan apa yang baru saja Nadine pikirkan. Mas Atta. Seketika raut wajah Nadine begitu ceria melihat ternyata Attalah yang mengirim pesan padanya. Lo lagi apa? Pesan Atta? Nadine terduduk, dan segera mengetik balasan untuk Atta. Lagi sibuk, Mas. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Hehehe. Nadine terkekeh sambil mengirimkan pesan tersebut. Lo udah makan? Pesan Atta? Udah, Mas. Balas Nadine. Makan sama apa? Tadi makan sama nasi plus garam kasih kecap. Kok, makan kayak gitu? Lo kan harusnya makan sama sayur. Atau sama daging. Lo kan lagi hamil. Harus makan yang bergizi. Biar lo, dan calon bayi lo sehat. Nadine seketika mengulum senyum membaca pesan dari Atta tersebut. Entah mengapa ia bahagia banget dapat perhatian dari laki-laki tersebut. Iya, Mas. Besok-besok aku akan makan sahur. Balas Nadine. Vitamin dari dokter yang tadi siang udah lo minum. Tanya Atta lagi. Udah, Mas. Sip, balas Atta. Sekarang lo pengen makan apa lagi? Tanya Atta. Aku kan udah makan, Mas. Ya maksudnya kan biasanya ibu hamil pingin ngidam sesuatu. Kalau iya, tinggal lo bilang aja ke gue. Apapun, gue akan beliin buat lo, tutur Atta. Hehehe, aku kerjain dia aja ah.
Gumam Nadine. Ia segera mengetik balasan untuk Atta. Aku pingin makan mangga, Mas. Tapi mangga yang diambil langsung sama Mas Atta dari pohonnya. Terus aku juga pingin makan gorengan. Tapi gorengannya harus yang dari hasil ngutil di warung mie ayam yang waktu itu. Habis itu aku juga lagi pingin makan daging ayam yang lagi bisulan. Kayaknya enak. Lalu aku juga kepingin makan es doger, es kelapa muda, tahu campur, kacang godok, obrok-obrok godong kates, botok, sayur gori, sayur adas, sayur tumpang koyor, dan satu lagi, aku kepingin makan masakan Padang yang mama penjualnya harus pakai baju hitam. Nadine mengirim pesan tersebut sambil cekikikan. Karena ia menyebutkan makanan-makanan yang mungkin susah sekali untuk didapatkan. Selain karena permintaan Nadine yang aneh, juga karena sekarang hari sudah begitu malam. Penjual-penjual makanan tersebut mungkin sudah tidak ada. Pesan Nadine hanya dibaca saja. Sama sekali nggak dibalas sama Atta. Hihi, pasti dia kebingungan. Pasti dia nyerah. Makanya dia nggak balas pesan aku. Gumam Nadine sambil tertawa. Juga sambil merebahkan kembali tubuhnya di permukaan kasur. Tidur aja ah. Nadine pun segera membenarkan posisi tubuhnya. Memasang selimut, dan lekas memejamkan matanya. Tak butuh waktu lama, ia pun terlelap. 1 jam kemudian. Tiat. Handphone Nadine bergetar berkali-kali. Dengan keadaan mengantuk, Nadine pun meraihnya. Mas Atta. Rupanya ada panggilan telepon dari Atta. Ia pun segera menerimanya. Halo, Mas Atta. Ada apa malam-malam telepon? Ucap Nadine. Keluar Gi. Gue ada di depan rumah lo. Hah? Nadine terkejut. Ia refleks terduduk, lalu turun dari tempat tidur. Ia berlari menuju ke jendela. Melihat keadaan di luar. Melihat ke bawah, ke depan gerbangnya. Rupanya benar. Atta sedang berada di tempat tersebut. Ia tampak melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Nadine pun cepat-cepat keluar dari kamar. Ia turun ke lantai bawah, lalu menuju ke depan. Ia berjalan cepat melewati halaman rumahnya yang begitu luas. Kemudian ia melewati pos satpam untuk keluar dari gerbang rumahnya yang menjulang tinggi dan kokoh. Mas Atta, ngapain kamu malam-malam kesini? Tanya Nadine setelah sampai di hadapan Atta. Atta yang tengah berdiri di sebelahnya si Ayang. Lihat gue udah bawain makanan yang lo inginkan tadi. Atta menunjuk bingkisan besar yang ia bawa. Ada mangga yang gue ambil langsung dari pohonnya. Tapi pohonnya tetangga. Hehehe, terus gue juga udah ngutil gorengan di warung mie ayam. Untung warung mie ayamnya masih buku. Terus gue juga bawain lo daging ayam. Gue bela-belain bedok ayam tetangga dulu. Gue cari ayam yang lagi bisulan. Baru setelah itu gue masak ala kadarnya. Tapi dijamin enak, kok. Terus gue juga bawa es doger, es kelapa muda, tahu cam. Puka. Tiba-tiba Nadine memeluk tubuh Atta erat-erat. Menghentikan apa yang sedang diucapkan Atta. Atta tertegun. Ia malah syok mendapat pelukan tersebut. Pelukan yang udah sangat ia rindukan. Ia jadi berasa kayak lagi bermimpi. Lo ngapain? Tanya Atta dengan suara terbata. Aku lagi nggak nyangka Mas Atta effort banget sama aku. Makasih ya, Mas Atta. Lirih Nadine. Ia semakin mengeratkan pelukannya.